Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rania Siska Rosadi dengan NIM 201 FK 03017 dari kelas A tingkat 3. Di sini saya akan melakukan uji T dependen. Uji T dependen adalah menguji perbedaan minimal dua kelompok yang berpasangan. Nah, di sini saya akan menguji data pada penderita hipertensi yang sudah dilakukan post-test dan pre-test. Yang pertama, kita copy dulu data pre-test sebelum dilakukan intervensi. Kita pindahkan ke kolom yang pertama. Lalu, untuk yang kedua, itu data post-test. Kita copy. Setelah itu, kita klik variabel. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita ganti namanya yang pretest, yang kedua post test. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu labelnya kita kasih nama yang pertama itu sebelum dilakukan intervensi, dan yang kedua setelah dilakukan intervensi. Setelah itu kita ganti measure dengan skala, lalu kita kembali ke data view. Setelah itu kita klik analis. Di sini ada deskriptif statistik, kita explore. Nah, kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita plot di sini, klik histogram dan normality plot. Lalu continue, oke. Nah, di sini ada hasilnya. Yang pertama itu ada case processing summary sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi itu ada 15 sampel. Lalu di sini ada deskriptifnya sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Lalu ada test of normality-nya. Di sini sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi untuk statistiknya yaitu yang sebelum itu ada 106 dan yang setelah itu ada 198. Lalu untuk Sampierre-Wilks-nya, kenapa saya mengambil ini? Karena sampelnya itu kurang dari 50 dan signya itu ada 980 sebelum dan setelah itu ada 192. Lalu di sini ada histogram sebelum dilakukan dan setelah dilakukan intervensi. Kita ubah dulu untuk melihat variabel X-nya. Nah, kita ubah ke normal, lalu apply, setelah itu close. Nah, di sini ada kurva pada eh, puncak X. Nah, sudah. Selanjutnya, yaitu kita akan melakukan eh, uji naon? Selanjutnya kita melakukan uji homogen dan T-Pyred. Homogen dan Uji T-Pyred. setelah itu kita akan melakukan uji homogen dan T-Pyred. Yang pertama, kita klik compartment, lalu Pyred dan sampel t-test.
Nah, untuk yang pertama kita masukkan ke variabel yang pertama, lalu yang kedua kita masukkan ke variabel kedua. Setelah itu klik OK. Nah, di sini ada hasil dari Pirate sampel statistiknya. Sebelum dan setelah dilakukan intervensi bisa dilihat untuk min-nya itu ada 151,93 dan setelah dilakukan ada 144,60. Lalu ada sampelnya 15 masing-masing. Deviation-nya ada 5.561. Setelah dilakukan intervensi ada 3.291 dan error min-nya sebelum dilakukan intervensi itu ada 1.436 dan setelah dilakukan intervensi itu ada 850. Lalu di sini ada paired sample correlation sebelum dan setelah dilakukan intervensi dengan sampel 15, korelasinya 865. Lalu paired sample testnya sebelum dan setelah dilakukan intervensi untuk min-nya ada 7.333, deviation-nya ada 3.177, error min-nya ada 820. Bisa dilihat. Selanjutnya, saya akan melakukan uji T independen. Uji T independen atau uji komparatif yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan minimal dua kelompok bebas atau tidak berpasangan. Nah, di sini saya mengambil data hasil pembelajaran kelas A, keperawatan jiwa, kelas A dan kelas B. Kita kopas dulu. Kita masukkan ke kolom yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kelas B. Kita masukkan ke kolom yang pertama, tapi di bagian bawah setelah kelas A. Lalu setelah itu di sini ada selisih antara kelas A dan kelas B. Kita masukkan ke kolom yang kedua. Lalu yang kelas B sama seperti kolom pertama, kita simpan di bawah kolom kelas di bawah kelas A. Nah, setelah itu kita ke variabel view. Di sini kita ganti dengan selisih yang kedua yaitu kelompok. Untuk desimalnya kita kembalikan ke 0. Untuk labelnya kita hanya yang kelompok saja. Oh. Nah, untuk values-nya 1 itu kelas A, add 2 itu kelas B untuk labelnya. Add lalu oke. Setelah itu untuk mention-nya kita ke nominal. Telah menjadi nominal. Setelah itu kembalikan ke data view. Kita klik analis. Lalu kita klik deskriptif statistik. Kita explore. Lalu kita masukkan ke dependent list untuk selisih dan kelompok ke faktor list. Setelah itu plot kita klik histogram dan normality plot list. Nah,
Di sini adalah hasil kelompok dari selisih kelas A dan kelas B. Yang pertama ada Cash Processing Summary, selisih antara kelas A dan kelas B. Untuk kelas A itu ada 22 sampel, kelas B itu ada 22 sampel. Dan untuk deskriptifnya di sini ada selisih antara kelas A dan kelas B, bisa dilihat. Lalu di sini ada test of normality-nya. Untuk selisihnya kelas A untuk statistik ada 148. Untuk sampelnya ada 22. Lalu ada kelas B itu statistiknya 114 dan sampelnya 22. Lalu kenapa saya mengambil sampel real? Karena kurang dari 50. Untuk sampelnya atau hasilnya itu ada 189. Kelas A dan kelas B itu ada 290. Lalu di sini ada histogram dari kelas A dan kelas B. Untuk kelas A, kita ubah dulu elementsnya jadi normal. Lalu, nah, ini untuk kelas A, ini puncak X-nya bisa dilihat. Lalu kelas B, nah untuk puncak X-nya bisa dilihat kurvanya. Setelah itu, saya akan melakukan uji independen sampel t-test. Selanjutnya yaitu ada uji independen sampel t-test. Yang pertama klik kita analis, lalu compare means itu kita klik independent sample t-test. Untuk selisih kita masukkan ke tes variabel, untuk kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Defines grupnya yaitu grup satu klik satu, grup 2 klik 2, lalu continue. Setelah itu oke. Nah, di sini itu ada hasil dari grup statistik. Yang pertama ada selisih kelas A dengan sampel 22, min-nya itu ada 68,23, deviation-nya ada 6.102 dan error means-nya 1.301. Untuk kelas B itu sampelnya ada 22, untuk min-nya 85,55, untuk deviation-nya 3.764 dan error min-nya ada 802. Lalu independent sample test-nya, selisih yang pertama ada equal variances assumed, itu hasilnya ada 3.424. Bisa dilihat di sini untuk hasil dari independent sample t-test-nya. Eh, Sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari hasil haji haji mabrur. Begitulah cara uji T dependen dan uji T independen. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.